luangkan waktu dalam setiap harinya, luangkan waktu untuk berdoa, syukur-syukur setelah habis sholat 5 waktu itu berdoa untuk yang masih hidup dan yang sudah mendahului kita, termasuk leluhur kita sampai leluhur Indonesia. Nuhun sewu sebelumnya, guru-guru saya juga mari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ibu Siti Khadijah, Ibu Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan Husain dan seluruh ahli bait wa ala alihi washabbihi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wahiyatan ilal malaikah al muqrabah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, seluruh para malaikat, nabi dan rasul Nabi Idris alaihissalam, wahiyatan ilal sultanu auliya Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu wali songo Sunan Gunung Jati, Prabu Jayakarta, Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang, Sultan Banten Syekh Syainuddin, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mubarok, Ki Masleng, Raden Arya Jaya Santika. Silahkan sebut leluhur yang ditempatin, leluhur Kampung Gudang, leluhur Permustika Tiga Raksa, leluhur Desa Pasir Nangka, leluhur Kecamatan Tiga Raksa, leluhur Kabupaten Tangerang, leluhur Provinsi Banten, leluhur Indonesia, para pahlawan kemerdekaan, para pahlawan revolusi, yang Soekarno, yang Hatta, yang Harto, yang Habibie, Gus Dur, Hasyim Asy'ari dan jajarannya tanpa terkecuali, yang Patih Gajah Mada dan seluruh para pendahulu negeri ini, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, yang Suratiwiryo, Ki Hajar Hasratomo, Raden Mas Imam Kusumangat, Kang Mas Irsad, Kang Mas Badini, Kang Mas Sutomo, Kang Mas Tan Maju Budi Harsono, dan seluruh luhur PSHT dan seluruh luhur pencak silat Indonesia. Leluhur kita semua, silakan disebut leluhurnya masing-masing. Leluhur kita semua, Pak Citro Smito, diberi terang kuburnya, diberi padang kuburnya, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di alam sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk diri kita lahir batin, untuk guru lahir dan guru batin, anak istri kita, adik kakak kita, kedua mertua, kedua orang tua, saudara tetangga kita, se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi dan se-Indonesia. Pejabat negeri ini dari RT sampai Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan, MPR, DPR, saudara kita setanah air sebangsa Indonesia, guru-guru kita, bos-bos kita, bayar-bayar kita, pelanggan kita, orang yang berjasa pada kita, diberkati, diberkahi, sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, capai segala cita-citanya, hidup makmur sejahtera, kaya hatinya, kaya hartanya, kaya ilmu, kaya guru, kaya teman, kaya sahabat, kaya segalanya. Menjadi miliarder yang baik hati. Seluruh alam mendukung. Allah meridhoi, Allah memberkati. Allah melindungi, Allah mengabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Yakin nggih Mbak Jana. Mbak Jana penggemar setia, matur suwun nggih Mbak Jana. Cocok dengan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jana adalah surga. Semoga Mbak Jana menemukan surga dunia dan menemukan nanti suatu saat waktu kita kembali di surga akhirat. Surga dunia harus ketemu dulu Mbak Jana. Menemukan surga dunia, kita tiap hari seneng, bahagia. Kang Mas Marsono, wah, orang nomor satu memberi bunga-bunga terus. Makasih Mas Marsono, salam persaudaraan. Makasih ya kembangnya ya, Allah yang bales, lemah teles. Kemudian
menemukan surga dunia itu hatinya selalu senang, pikirannya selalu senang, jiwa raganya senang, keluarganya senang, semua satu keluarga senang, karena PR-nya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, semua senang. Dan bikinlah rumah kita itu seperti ada di surga. Nggak boleh marah-marah di rumah kita, nggak boleh ada masalah di rumah kita. Jadikan rumah kita tempat menyelesaikan masalah. Jadikan rumah kita rumah surgawi yang tiap harinya selalu seneng. Jangan ada misuh, jangan ada bahasa kelamin, bahasa binatang, bahasa jorok, bahasa kasar. Jangan ada. Namun di dalam rumah kita itu bahasanya bahasa lembut, bahasa etika sopan santun, bahasa-bahasa yang indah. Makanya kalau ada orang yang main ke rumah saya, khususnya teman-temannya anak-anak saya itu, kalau masih belum pernah saya tatar di rumah saya kasih tahu dulu. Di sini bebas tempat saya. Silahkan kalian main bahkan 24 jam, boleh tidur sini boleh. Namun yang nggak boleh merokok, yang nggak boleh bahasa-bahasa jorok, bahasa kasar, bahasa kelamin, bahasa binatang, bahasa mengumpat, bahasa BEGO, bahasa TOLOL, bahasa DUNGU nggak boleh, bahasa ANJING nggak boleh, bahasa BANGSAT nggak boleh, bahasa BAJING nggak boleh, bahasa GOBLOK nggak boleh. Nah, setelah itu dia mengerti, nanti hati-hati. Kadang-kadang keceplosan, saya tegur lagi. Nah, ini PR kita bersama, saudaraku. Tanah air sebangsa Indonesia. Ayo mengurangi bahasa-bahasa kotor di dunia ini, khususnya di Indonesia, dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dari RT, desa, dan se-Indonesia. Ini gerakan bersama. Wahai saudaraku setanah air sebangsa Indonesia, ayo kita bicara sesuai dengan perintah luhur, nggak boleh ngomong di atas leher. Inimu, nggak boleh. Maka dari itu, gerakan bersama dari rakyat sampai presiden, kita ngomong yang indah, yang bagus, yang sesuai dengan ajaran luhur, jangan bahasa mengumpat, jangan bahasa jorok, jangan bahasa kasar, jangan bahasa binatang, jangan bahasa negatif, jangan bahasa yang merugikan orang lain. Karena apa? Karena kata adalah doa. Kasihan orang yang ngomong jelek jeder, yang dikatain itu takut terjadi, kasihan. Dirinya rugi, orang yang lain dikatain rugi, karena kata adalah doa. Disinilah permasalahan yang harus kita urai, kenapa negeri ini masih banyak di antara kita orang-orang yang asal ngomong tapi nggak dipikir, asal ngomong di hatinya nggak dirasakan. Karena apa? Mata hatinya masih banyak di antara kita yang masih ketutup. Waktu orang ngomongin orang jelek, hatinya nggak terasa apa-apa. Itu salah satu tandanya mata hatinya ketutup. Tapi kalau ngomong sedikit aja salah, hatinya udah ngingetin. Hati kita nggak enak. Nah itu langsung kita minta maaf kalau salah. Tapi nggak ada yang sempurna di antara kita. Kita juga sering salah. Ada salah. Karena manusia itu al-insanu makhlukun wa nisyan. Tempat salah dan dosa. Udah belajar pun salah, apalagi nggak belajar. Gitu. Nah kemudian kalau Allah menggerakkan di room ini, di room ngaji diri, itu namanya kalam gerak. Kok saya pengen melihat di room ngaji diri toh? Kok saya nyaman hati saya? Kok tenang pikiran saya? Itu tandanya jenengan mulai sampai semua, panjenengan semua mulai ngikutin kata hatinya. Kita ikutin kata hati kita. Orang kalau yang ngikutin kata hatinya selaras dengan pikirannya, itu sesuai dengan ngikutin Allah. Jadi orang yang mengikuti kata hatinya selaras dengan pikirannya, nggih kamu inspirasi viral, matur suwun kembangipun. Kata hatinya, orang ngikutin kata hatinya selaras dengan pikirannya, itu seperti halnya orang itu ngikutin Allah lewat dirinya. Karena hati kita ini adalah secuil dari yang Maha Kuasa. Hati kita adalah sempalaning sing urip. Hati kita adalah utusaning Allah. Utusan Allah yang langsung di dalam jagat kecil, di dalam alam kecil, di dalam diri kita, yaitu hati kita itu. Makanya hati utusaning Allah, raga kita yang nyuruh hati kita. Lahir utusaning batin, batin utusaning Allah. Nah, lambangnya ya kan, yang bagi yang Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah lambang dari seluruh hatinya manusia sedunia yang beragama Islam. Dan beliau contoh lahir dan batinnya. Makanya ngikutin kata hati, yang ngikutin kata Tuhan, yang selaras dengan pikiran. Makanya belajarnya harus belajar hati, mengenali hatinya sendiri. Silahkan cek ke diri masing-masing. Orang hebat seperti apapun tanpa mengenali hatinya, kowaco. Karena apa? Hati itu kalau sepeda, ban roda sepeda, hati itu adalah setengahnya itu.
Nggih, Kang Mas, inspirasi viral, matur suwun. Sesuai dengan namanya. Semoga viral beneran mewakili sifatnya Allah. Karena Allah yang maha viral. Kita nggak usah nyari viral. Biarkan Allah yang viral. Mbak Yanti, matur suwun, terima kasih. Nggih, Kang Mas, dalam rasa makasih kembangipun juga. Jadi, hati itu ibaratnya roda. Roda hati itu as tengahnya. Kalau nggak ada as tengahnya, jari-jarinya itu rusak kacau. Kang Mas, dalam rasa matur suwun. Kalau nggak ada as tengah, jari-jarinya atau rujinya morat-marit. Cek ke dalam diri. Manusia yang tidak pakai hati, kehidupannya kacau sekali. Jadi mualang mintang tah mujur ke sana ke sini, wah, kacau. Nah, hati itu ibarat lampu semprong, lampu yang oblek itu, yang lampu zaman dulu. Hati itu seperti itu, bila lala langesnya yang ada di kaca itu nggak dibersihin, lampunya nggak bisa bersinar keluar. Seperti halnya lampu ini ada bolamnya kan. Kalau kotor, bolamnya kotor, lampu sinarnya nggak bisa keluar, ketutup itu. Nah itulah hati kita. Mbak Yanti matur suwun sangat, Allah yang balas. Kalau hati kita nggak dibersihkan, ya nggak bisa sinar keluar. Matur suwun Kang Mas dalam rasa. Jadi gimana caranya biar hati kita itu keluar, biar bisa melihat diri kita, bisa melihat keluarga kita, bisa melihat sesama, bisa melihat alam ini. Ya hati kita jangan dikotori. Karena hati kita sejatinya seperti ini. Hati kita itu bersinar. Hati kita dengan sendirinya udah bersinar karena Nur Muhammad itu bercahaya Muhammad. Itu hati kita bersinar. Ya, yang nggak bikin bersinar, ya yang nutupin penyakit hati itu. Makanya banyak yang bertanya pada saya, gimana caranya buka batin? Sebenarnya buka batin itu dengan sendirinya. Bila mana orang itu sudah membersihkan penyakit hatinya, siriknya dibersihkan, dengkinya dipinggirkan, irinya dipinggirkan, takabur sombongnya dipinggirkan, memakinya dipinggirkan, eh, menghasutnya dipinggirkan, menyerang dipinggirkan, membencinya dipinggirkan. Semua penyakit hati itu dipinggirkan dengan sendirinya mata hati kita terbuka. Kita bisa melihat dunia ini terang gitu. Terang lihat dunia itu. Nggak ada ganjilan apa, nggak ada masalah apa, terang, indah gitu. Sampai ibu saya itu bilang gini, kalau kamu udah bisa berpikir dengan hatimu, melihat dunia itu gamblang. Jadi orang itu kalau sudah berpikir dengan hatinya, melihat dunia itu gamblang, nggak ada ribet, nggak ada ruwet, lost doll. Alhamdulillah itu kata ibu saya. Ibu saya itu ngajarin saya lost doll, boyak. Jadi ibu saya itu udah 84 tahun, tapi masih bisa naik pohon. Udah 88 tahun, bisa ngunduhin mangga, bisa naik mangga. Saya heran juga. Alhamdulillah itu. Senjatanya ibu saya itu lost doll, pasrah total sama Allah, sama jalan kaki terus, saya tiap hari jualan kaki. Itu bila mana orang itu sudah berpikir dengan hatinya. Tapi bukan pikirannya nggak mikir nggak. Sejatinya pikirannya itu diturunkan ke hati, hatinya yang merasakan, hatinya yang ngeraba, hatinya yang main rasa. Nah pikirannya nggak banyak di pikiran, pikirannya langsung turun ke hati. Makanya rumusnya, bila mana kita mendapat cobaan, ujian, ini bagi orang umum ujian cobaan. Tapi kalau sejatinya kalau udah belajar spiritual, bahasanya bukan cobaan, bukan ujian. Bila mana kita sudah diatur oleh Allah gitu bahasanya. Diatur oleh ujian nanti nyalain Allah. Diatur Gusti Allah, pikiran kita nggak muat, nggak sampai, nggak overload, nggak bisa mikir lagi. Itu turunkan ke hati gitu. Jadi bahasanya bila mana di pikiranmu sudah tidak muat, turunkan ke hati. Turunkan ke hati, setelah turun di hati, serahkan Gusti Allah. Gusti Allah siap menampung masalah kita itu. Jadi bahasanya, bila mana kita tidak bisa lagi menerima beban masalah di pikiran kita, nah, turunkan ke hati kita. Setelah sampai ke hati kita, serahkan Gusti Allah siap menampung masalah kita itu. Namun sejatinya, memang yang menyelesaikan masalah itu Gusti Allah. Kitanya butuh ilmu titen dan butuh ilmu yakin dalam kehidupan sehari-hari. Yakin aja. Yakin itu yang harus dipertebal. Yakin itu yang harus disuampai ngainul yakin sampai hakul yakin.
Yang masalah itu karena orang tidak mengolah bahasa yakin. Yang dirinya masih masalah, ia belum yakin. Belum yakin ke Gusti Allah. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak. Nah itu, makanya harus dipertebal keyakinannya. Sampai aku yakin semua permasalahan Allah yang menyelesaikan. Hutang kita Allah yang bayarin. Allah yang ngatur. Gitu. Diyakini itu. Nah karena apa? Allah itu gimana prasangka kita? Kalau prasangka kita baik, nanti yang terjadi ya baik. Nah, jawaban dari prasangka, dari keyakinan, dari doa kita, dari permohonan kita ke Allah itu jawabannya di orang lain atau lewat alam. Enggak langsung dari Allahnya gedebuk, enggak. Lewat lantaran orang lain atau lewat alamnya. Jadi harus tanggap, makanya harus bisa baca alam, harus bisa ngaji alam, harus bisa ngaji diri, harus bisa ngaji rasa. Jangan hanya ngaji buku atau ngaji kitab toh. Ngaji kitab bagus, baca buku bagus, namun harus disertai ngaji alam, bisa membaca alam, butuh ilmu titen, butuh ilmu yakin, ngaji diri dan ngaji rasa. Ngaji alam itu karena Allah memberi petunjuk lewat alam. Semua petunjuk lewat alam, satu, bukan semua. Ada yang lewat alam, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat meditasi. Tergantung yang kita yakini yang mana. Kalau orang yakin dengan mimpinya, nanti Gusti Allah memberi petunjuk lewat mimpi. Kalau orang yakin dengan meditasinya, nanti Gusti Allah memberi petunjuk lewat meditasi. Kalau yakin dengan kejadian alam, Allah akan memberi petunjuk dengan kejadian di alam itu. Contoh, zaman dulu sering orang bilang, ada kupu-kupu datang ke rumah kita. Itu tandanya mau ada tamu. Dititeni, diyakini, dilihat. Bener nggak sih? Kalau banyak kupu-kupu yang datang mau ada tamu. Oh, kupu-kupu banyak datang, tiba-tiba banyak tamu. Oh, berarti benar. Tulis dalam sebuah buku ngaji diri. Makanya kalau mulai ngaji diri, beli buku. Beli buku sama pulpen yang bagus. Setiap yang dibuktikan ditulis thread. Nah, saya membuktikan itu dari tahun 99. Semua yang saya buktikan saya tulis thread. Buktikan tulis thread. Siapa yang Allah tujuan hidupnya, dunia akan melayani. Tulis thread. Karena terbukti. Siapa berpikir positif, seluruh alam akan mengamini. Tulis thread. Dicentang thread. Yang belum kita buktikan masih hilang, belum tanda thread. Belum. Masih atau titik dulu karena belum saya buktikan gitu. Semua dibuktikan ke dalam dirinya. Dalam dirinya dibuktikan. Kalau orang sudah tidak ngomong bahasa tadi yang saya katakan di depan, tidak ngomong bahasa jorok, tidak mengumpat, tidak ngomong bahasa negatif, disertai dengan melek malam, sering tidur di atas jam 12, itu kata-katanya kun fayakun jadi. Nek pengen mandi meleo. Nah, nanti kata-kata kita itu mandi terjadi, setiap apa yang kita kan terjadi. Tulis, des. Oh, waktu saya salah ngomong juga terjadi. Waktu saya benar ngomong juga terjadi. Berarti saya jangan salah ngomong. Berarti ngomongnya harus positif terus. Jangan ngomong nggak punya. Punya, bisa, yakin, ada gitu. Kalau misalnya belum ada ya bilangnya nggak ada, belum datang. Masih ada di orang, sebentar lagi datang itu. Itu diolah bahasanya. Nggih Mbak Palisa AZR matur suwun kembangipun. Karena bahasa itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena apa? Gusti Allah ngeliatin kita terus. Nggih, Kamas Inspirasi Viral matur suwun banget. Gusti Allah ngeliatin kita setiap detik, setiap waktu. Nah, itu tadi. Kita itu sadar, tapi nggak menyadari. Kita ini sadar, 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, berapa? 2. Sadar. Terus, tapi nggak semua menyadari. Di saat ini, detik ini, jam ini, kita itu dilihatin Allah. Ya Allah, kau melihatku karena kau mau melihat. Ya Allah, kau mendengarku karena kau mendengar. Saat ini, detik ini, jam ini, Allah itu ngeliatin kita. Kita lagi ngerasain Allah kayak gini. Allah juga maha tahu. Allah juga bilang dalam Allahnya itu sendiri. Nah, kayak Agus karo konco-konco ini lagi ngomongin aku, lagi belajar aku, kata Allah gitu. Coba rapat dengan hati, rasakan dengan hati. Karena apa? Karena Allah maha melihat, nggak pernah tidur 1 detik pun. Allah ngeliatin kita terus gitu. Nggak jauh dari kita. Ngeliatin kita terus, dengerin kita terus. Kemudian kita balas diri ini. Kalau gitu, Allah tuh ngeliatin saya terus ya tiap detik. Benar. Nggak jauh dari kita. Lu dekat sekali dengan kita. Tapi jangan pernah bayangin bentuknya Allah. Yang nggak boleh bayangin bentuknya Allah.
Laisa kamitslihi syai'un. Benar ya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai satupun. Jadi kalau sudah begitu, oh gimana pengantarnya belajar Allah itu? Harus lewat dirinya. Makanya lewat ngaji diri. Kenal dirinya, kenal Tuhannya. Gimana ngaji diri biar kenal dirinya? Harus kenal hatinya. Harus kenal hatinya dulu. Karena apa? Nanti dengan koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin, orang akan sadar dan menyadari. Atau nanti bahasa umumnya penyadaran diri yang paling tinggi itu. Tanpa manusia koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin, nggak akan kenal dirinya. Wong dirinya aja nggak kenal, bagaimana mengenali orang lain? Makanya hati sudah ada di dalam diri kita, nggak belajar mengenali, kan aneh. Ya bukan aneh, bukan aneh sih. Ada yang nggak mau, ada yang gengsi, ada yang ketakutan, ada yang masih bermain di pikiran, ada yang merasa pinter, ada yang merasa hebat, ada yang mengecilkan itu nggak penting, macam-macam kasusnya. Orang yang mau nggak mengenali hati sendiri itu macam-macam. Ada yang belum dapat hidayah, ada yang belum menunjukkan, ada yang belum ketemu guru mursyid yang menunjukkan orang yang kenal dengan hati itu. Karena orang yang kenal hatinya sendiri, yang sampai benar-benar hatinya setiap detik ada Allah itu nggak banyak. Karena kalau dibikin kubus kayak gitu, dibikin sketsa atau dibikin gerak-gerak, yang paling bawah itu 50% itu orang awam. 50%. Yang 50%-nya dibagi 3 lagi. Di atasnya orang tarekat, orang yang membuktikan, namun masih belum sampai ke makrifatnya. Itu 30%. Kemudian di atasnya orang hakikat 15%. Orang marifat hanya 5%. Nah kalau kita masih belajar, belajar mengarah ke situ, masih belajar tentang itu gitu. Jadi yang paling banyak yang bawah. Orang yang bawah ini ibaratnya gelombang itu infrasonik. Gelombang getaran suaranya di bawah 20. Kemudian yang di tengah-tengah itu ibaratnya audiosonik. Frekuensinya 20 sampai 20 ribu. Yang paling di atas itu ultrasonik. Gelombangnya di atas 20.000 Hz. Nah, makanya orang-orang yang belajar seperti ini bukan dengan pikiran. Nggak kejangkau kalau dengan pikiran aja. Kok nggak sama dengan yang di kitab ya? Nah, emang ini kitabnya kitab tersirat. Ada yang sama, ada yang tidak. Namanya pendalaman. Namanya pembuktian. Nggak tertulis di dalam Alkitab, namun di alam nyata ada. Tsunami Aceh. Ya nggak ada di Al-Quran, tapi di sini tsunami Aceh. Ada, ditulis. Gempa Jogja ada ditulis, kita sendiri yang nulis. Namanya tersirat. Tersirat. Yeah. Yeah. Ayatnya ayat tersirat. Karena apa? Diri kita ini adalah kitab juga. Diri kita, kalau untuk ukuran kita, sebelum kitab yang tertulis, diri kita ya, kita duluan kitab yang pertama. Namun, kalau di alam ya sebelum ada kitab ya manusia sendiri itu kan kitab. Jadi manusia, diri kita ini kitab yang pertama. Sebelum orang bisa menulis ya dirinya muncul. Karena kitab itu ya dari Allah tapi tulisannya manusia yang menulisnya. Jadi manusia dulu, kitab yang tersirat dulu baru tersurat. Nah makanya ngaji diri itu menulis tentang dirinya sendiri. Niteni tentang dirinya sendiri, membaca tentang dirinya sendiri, supaya apa? Supaya kita sadar diri. Supaya apa? Supaya kita tahu diri. Supaya apa? Supaya kita kenal diri. Bisa menempatkan diri. Bisa membawa diri. Bisa mawas diri, koreksi diri, introspeksi diri. Tidak menyombongkan diri. Tidak merasa paling diri kan. Itu supaya kita tahu tentang diri kita. Nanti endingnya kita kenal diri sendiri dan nanti akan menjadi diri sendiri. Kata-katanya, jadilah dirimu sendiri. Jangan hanya ikutin kata orang. Nah, kita ini sudah ada filternya, sopirnya, bahwa yang disuruh Allah dalam diri sudah ada. Dari orang lain diterima, disamakan dengan diri kita. Dari orang lain diterima, samakan dengan hati kita. Kalau yang sama dengan hati, dengan pikiran pas, itu insya Allah kebenaran. Karena kami pernah tahu itu, ada orang mengikuti ajaran itu yang membunuh, yang ngebom dan sebagainya.
saudara saya, sekarang saudara saya. Dulunya belum jadi warga PSAT. Sekarang udah jadi warga PSAT. Dia cerita sama saya, Mas, waktu saya ngikutin ajaran yang di situ, saya bertentangan dengan hati saya. Saya ngikutin, tapi loh, kok begini, loh, kok begini, loh, kok begini, kok begini. Akhirnya saya keluar dari situ. Ya benar, segala sesuatu yang bertentangan dengan hatimu itu adalah tidak benar. Kebenaran itu yang pas dengan hati kita. Makanya pas dengan hati kita itu pasti. Hukumnya pasti. Namun selaras dengan akal sehat kita. Jadi ukurannya melihat orang lain. Ukurannya orang lain itu ada di hati kita. Pasti pas di hati. Karena hati tidak bisa dibohongi. Makanya bila mana diri ini mau jahat, diri ini mau berbuat jelek, pasti hatinya muncul. Hatinya ngomong, jangan mukul orang, kasihan. Ada di situ hati kita, ada bisikan hati itu. Nah, itulah guru sejati. Kita mau mencuri, punya bukan hanya diambil. Jangan mencuri. Mencuri itu haram, mencuri itu merugikan orang lain. Mencuri itu jangan. Orang yang mau korupsi itu juga sudah ada di hatinya. Di hatinya pasti ngelek nih. Setiap manusia yang mau berbuat jahat, di hatinya udah ngelek nih. Guru sejatinya udah ngelek ke. Namun menang pikirannya, Allah ketutup. Karena ketutup kesombongan, ketutup serakah tadi. Ketutup serakah tadi. Nggak dihiraukan hatinya. Akhirnya tetap aja. Menang pikirannya, menang nafsunya. Menang nafsunya, dia kaya raya karena korupsi besar. Seneng dia. Tapi hatinya nggak bahagia. Hatinya nggak bahagia karena dihantui rasa salah. Nggak percaya silakan buktikan. Silakan berbuat jahat, silakan berbuat nakal. Nanti nggak ada ketenangan hidup itu. Sedih setiap hari. Karena dihantui dosa. Kalau manusia dosanya, salahnya semakin banyak, hatinya semakin gelisah. Dosanya semakin sedikit, salahnya semakin sedikit, hatinya semakin senang. Ya tidak ada yang sempurna, namun dikikis, kita itu mengikis dosa, mengikis kesalahan, dikikis sedikit demi sedikit. Oke, Mbak Dewi, terima kasih Gus atas kemasukannya. Oke, sami-sami Mbak Dewi bareng belajar. Bareng-bareng belajar tentang ngaji diri supaya kita lebih ke dalam diri, tidak di luar diri. Karena sekarang ini, apalagi sekarang di media sosial itu suatu sama yang lain saling jelekin. Ajaran yang nggak ke dalam diri, ajaran di luar diri. Jauh. Kalau orang belum belajar ke dalam diri itu masih jauh dari Gusti Allah. Siapapun ia, tanpa proses mengenal dirinya, nggak mungkin kenal Tuhan gitu. Tapi nggak salah, memang jalannya. Nggak salah, kita nggak nyalain juga. Artinya, orang yang belajar di luar dirinya itu masih jauh dari Allahnya. Karena Allah itu dipelajari lewat dalam dirinya. Lewat dirinya, lewat pembuktian. Gitu. Kalau orang belajar di luar dirinya, katanya. Ia belum membuktikan. Setelah ia membuktikan, namanya ke dalam diri. Buktikan ke dalam dirinya, itu baru ngaji diri. Tapi nggak salah, itu hanya proses perjalanan aja. Ada tingkatan tadi, karena kita nggak boleh nyalain orang juga. Jangan nyebut nama orang. Kalau mau ngatain orang itu, kalau ya jangan ngatain. Jangan menjatuhkan orang di depan umum, jangan jelekin orang di depan umum. Nanti orang yang menyalahkan orang di depan umum, jelekin orang di depan umum, nanti bisa kebalik ke dalam dirinya. Makanya kadang ada inisial, nyebut nama tapi inisial. Belajar kalau jelekin orang, ngomongin orang jeleknya dengan dasarnya kasih sayang, inisial untuk kajian. Jangan disebut namanya. Saya pernah ketemu seseorang, inisialnya R. Dari kecil nyakitin saya terus. Sampai minta maaf sampai 4 kali. Tapi saya tetap memaafkan. Karena di hati saya nggak ada dendam. Saya nggak mau ada dendam, saya nggak mau ada benci. Salah satu, itu nanti terus ada. Orang yang sudah belajar begitu, nanti wadah aja yang nggak seneng ada terus. Terus ada yang nggak seneng. Nah itu sebuah perjalanan yang dititeni dalam dirinya. Dari kecil. Contoh, ini saya cerita saya sendiri. Biar nggak nyeritain orang lain. Tapi pengalaman hidup itu sejatinya nggak jauh beda satu sama yang lain. Bedanya depan sama belakangan aja. Kalau orang mau berbuat baik, pasti ada intrik-intrik yang godain. Jadi ada yang nggak senang itu pasti hukumnya. Nah gitu. Ntar tak ceritain dari kecil saya ya. Supaya termotivasi. Kitanya harus gimana kalau disakitin orang. Nah gitu. Nah, kitanya tetap mendoakan baik. Ya Mbak Dewi, selama ini setelah mendengar Gus, hati saya mulai tenang. Masya Allah, subhanallah. Merinding Mbak Dewi saya. Mudah-mudahan ini dari Gusti Allah, ya, bukan dari saya. Jadi pertemuan ini atas nama
atas izin Allah, atas maunya Allah. Kemudian hati kita saling masuk, hati kita saling masuk